اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedayanipun para habaib, para alimul ulama, para rama kiai, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, aminipun Al-Habib Muhammad Segaf, Al-Habib Faqih bil Faqih, Al-Habib Maula Helah, nan guru kita yang kita hormati, yang kita tresnani, Rama Kiai Hasan dan sedaya keluarga besaripun, dan sedaya keluarga besar saking Yayasan Al-Mubarak, Yayasan Al-Mubarak dan TPQ Riyadhus Shalihin. Nah sedayanipun para bapak, para ibu ingkang rawuh, mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini saya pakai bahasa Jawa Solo, ngerti enggak? Ngerti sih. Sami ya? Kalau bahasa Osing saya enggak tahu soalnya. Bahasa Madura juga sama, skonek-skonek. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah kita bisa kumpul bareng-bareng, Masya Allah. Saya tadi terkesan, kenapa? Karena saya jarang masuk ke lokasi pengajian baunya wangi. Betul, rata-rata baunya itu bau rokok. Tapi ini karena di Banyuwangi, maka sampai lokasi pengajian baunya wangi. Nah, membakar wangi-wangian begitu, itu hukumnya adalah sunnah. Jadi itu bukan dukun. Kan kadang orang bingung, dikira kalau bakar-bakar gitu dikira dukun. Kanjeng Nabi SAW itu beliau suka dengan wangi
wangian. Kata Imam Syafi'i, man taba rihuh zada aqluh. Orang itu kalau baunya wangi maka akalnya bertambah. Jadi kalau ini umpama santri-santri ya, santri-santri itu kalau mau sekolah atau TPQ mandi dulu. Kenapa? Karena kalau santri berangkat TPQ tidak mandi, itu yang duduk di sampingnya lama-lama bisa goblok nanti. Kenapa? Mantap bari hauzada aqluh. Lah kalau baunya nggak enak, berarti akalnya semakin berkurang. Mau hadir pengajian juga sama yang wangi. Kenapa wangi? Wangi itu hukumnya sunnah. Dan manusia yang paling wangi itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu kalau cinta sama Kanjeng Nabi, tiap lihat keindahan apapun itu jadinya ingetnya Rasulullah SAW. Nah, ini nanti tentang PPQ sama tentang hall nanti terakhir belakangan aja. Ini mau cerita tentang wangi dulu nih. Ya, jadi biar kita insya Allah pulang wangi semuanya insya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau adalah ciptaan Allah yang paling wangi. Ciptaan Allah yang paling wangi. Nah, coba sekarang kita lihat nih. Minyak wangi yang paling wangi itu apa? Misik bukan 1000 bunga, bukan. Misik itu dari rusak. Itu yang asli harumnya luar. Ada minyak wangi dari kayu gahru'ud. Itu kalau dioles awal orang kalau nggak biasa, kayak bau bensin. Tapi kalau sudah lama jadinya baunya harumnya khas, awet harumnya. Ada minyak wangi dari seperti aroma mawar wardi. Minyak wangi itu macam-macam. Ada minyak wangi dari ikan ambar. Tapi minyak wangi yang paling wangi itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah SAW itu tangannya aja wangi. Tangannya aja itu wangi. Ada salah seorang sahabat yang meriwayatkan, kita ini kalau selesai sholat, anak-anak kecil itu rebutan tangannya Kanjeng Nabi. Tangannya Kanjeng Nabi dipegangkan ke pipinya, dipegangkan ke badannya. Anak kecil itu rebutan tangannya Kanjeng. Nah itu ada anak itu kalau tangannya Kanjeng Nabi nempel ke pipi, itu tangannya dinginnya seperti kayak kulkas gitu, tapi sejuk. Bukannya es batu ya kuat demen. Tidak, sejuk tangannya dan aromanya harumnya luar. Sampai kalau ada anak kecil, yang anak kecil itu diusap kepalanya sama Rasulullah, kemudian dia pulang ke rumah, itu satu rumah bisa tahu kalau anak itu habis diusap sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena masih tersisa bau wanginya. Lalu ala Nabi Muhammad. Itu saking wanginya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba anak kecil kita usap, orang tuanya tahu, ngapa? Ambune bako iki, bau rokok. Itu harumnya Nabi Muhammad SAW. Itu musab aja itu baunya lengket. Nabi kalau jalan itu orang bisa tahu, Kanjeng Nabi habis lewat sini loh. Orang bisa tahu. Kenapa kok tahu Kanjeng Nabi lewat? Karena ada bau harumnya. Itu karena saking wanginya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harumnya beliau itu luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi lewat aja, di bekas wanginya Kanjeng Nabi. Sampai kadang-kadang orang itu kalau mau nyari Kanjeng Nabi itu tidak usah pakai Google Map. Boten sah. Kenapa? Cukup ngikuti bau harum,
insya Allah nanti akan bisa sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena wanginya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi pakai minyak wangi enggak, Beb? Pakai. Walaupun beliau itu tanpa pakai minyak wangi sudah wangi, tapi Kanjeng Nabi suka pakai wewangian. Kenapa? Biar ditiru sama umatnya. Ditiru sama umatnya. Jadi bapak-bapak ini kalau keluar pakai wewangian itu, Pak, itu hukumnya sunnah. Dan jenengan tuh mengeluarkan duit banyak, bagi yang punya duit. Tidak punya duit dan tidak apa-apa. Mengeluarkan duit banyak untuk beli sesuatu yang mengharumkan badan Anda, itu sebanyak apapun uangnya tidak bisa dikatakan israf. Kalau untuk minyak wangi tidak bisa dikatakan israf, itu berlebihan. Contoh Pak, jenengan misalkan beli koko keluaran terbaru di dunia cuma ada satu, harganya misalkan 5 juta, itu israf. Kenapa? Karena itu bisa masuk kategori berlebihan. Tapi kalau minyak wangi tidak ada kata-kata israf, karena saking pentingnya orang itu kalau meniru Nabi itu mau menggunakan wewangian, dan itu memang diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi bapak-bapak, kalau ibu-ibu pakai wewangian itu dalam 2 keadaan. 1, mau ketemu suami pakai yang wangi, atau kalau datang ke tempat yang isinya cuma perempuan, tidak ada lakinya, tidak apa-apa pakai wewangian. Tapi kalau mau datang ke tempat yang campur ada laki ada perempuan, dan kalau pakai parfum wanginya bisa dihirup sama laki-laki yang bukan mahram, maka kondisi pakai minyak wangi bagi ibu-ibu itu hukumnya haram. Beras tidak boleh, Beb. Sedikit aja lah untuk menutupi bau badan mungkin nggak apa-apa ya, tapi tidak boleh semerbak. Tapi memang harusnya gitu. Nek saiki lah nek sentung mriko, tapi nek teng mriki tiange mboten wonten insyaallah. Itu kalau mau kondangan, Masya Allah, itu minyak wangi bukan cuma disemprot, disiram. Tapi kalau mau ketemu suami, baunya bawang sama terasi. Ada yang model begitu apa enggak, Pak? Di sana, di sini mirip. Kalau perempuan itu tidak boleh pakai wewangian, kecuali kalau mau ketemu sama suami ya pakai yang wangi. Sama suami kok. Jadi ibu-ibu, suami itu anggap adalah segalanya untuk Anda. Setuju Bapak-bapak? Setuju Bapak? Semangat semua Pak ya. Betul, gini loh. Ini bukan lebay atau berlebihan. Ya kebetulan yang ngomong laki. Harusnya yang ceramah gini kan ustazah atau bunyai. Cuma kan jarang ada yang mau ceramah begini. Jadi ngeten mawon, ngapunten nggih, ngapunten. Bagi laki-laki kayak saya, Pak ya, ini bapak-bapak ini, mau masuk surga itu angel, susah. Kenapa? Harus dapat ridhonya, ridho orang tua, ridho guru, baik sama mertua itu harus. Wong lanang kali wong tua nih, kali guru, kali merosepan niku mboten saya, itu proses surganya agak terhambat. Paham ya? Tapi kalau perempuan cukup satu, suami ridho selesai. Suami ridho langsung surga kontan. Tiket surga kontan, langsung check in boarding pass. Kalau dapat ridhonya suami. Jadi suami itu adalah jalan menuju surga. Makanya saya usul nanti di HP nama suami diganti surgaku. Setuju Bapak-bapak? Diganti Jadi kalau ibu-ibu suami telepon langsung alhamdulillah, insyaallah surgaku telepon. Coba misalkan selamat meneh. Apa toh Pak? Coba surgaku kan
Allah surga aku telepon. Assalamualaikum gitu. Itu kenapa? Karena ridhonya suami itu adalah surga bagi istri. Bagi kita surga di telapak kaki ayah dan ibu. Contohnya itu di telapak kaki ibu, ayah juga ada riwayatnya. Surga di telapak kaki ayah dan ibu bagi laki-laki. Bagi ibu-ibu surga di telapak kaki suami. Jawabnya tidak ikhlas Pak Yai. Makanya nanti pulang dari pengajian cium kaki suaminya masing-masing. Surga kok. Mau surga enggak? Sing buri nyaut sikile rangan kabeh. Sing diambung apaan ini? Sallallahu Nabi Muhammad. Kembali ke permasalahan harum. Jadi Nabi itu orang yang paling bahkan sahabat mengatakan miskil azfar, minyak misik yang terharum itu masih kalah kalau dibandingkan dengan harumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika itu Kanjeng Nabi tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Jadi karena itu cuaca panas, Kanjeng Nabi tidur di tikar. Kanjeng Nabi tidur di tikar, itu keringatan, bergering. Nah, Ummu Sulaim tahu Kanjeng Nabi tidur di tikarnya, Ummu Sulaim langsung ngambil botol. Keringat Nabi yang di tikar itu diambil, ditaruh di botol. Ditaruh di botol. Pas proses ngambil keringat, Kanjeng Nabi bangun. Kaget Kanjeng Nabi, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu saudara Nabi tapi masih mahram tapi dari susuan. Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, aku ambil berkahmu untuk anak-anakku. Anak-anakku ini biar dapat berkahmu ya Rasul, biar dapat wangimu ya Rasul. Apa jawabnya Nabi? Kata Nabi Rasulullah, as-sabti, kamu benar, diizinkan dan memang betul. Tidak ada yang lebih harum dibandingkan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Dulu di kota Madinah waktu itu ada satu keluarga mau nikahkan anaknya. Ketika itu tidak punya apa-apa, soal Kanjeng Nabi, yaudah Kanjeng Nabi ngurusi segalanya. Kata Nabi, udah tak sumbang minyak wanginya juga. Bawa botol ya, ambil botol, diambilkan keringatnya Kanjeng Nabi, taruh di botol, taruh di botol, disimpan. Itu keluarga itu kalau sudah buka botolnya maki minyak, maki keringat itu bau wanginya sekota Madinah. Satu kota itu tercium bau harum dari rumah itu. Sampai yang tinggal di rumah itu dijuluki rumahnya orang-orang yang wangi. Rumahnya orang-orang yang wangi. Kenapa? Karena apa? Karena di situ bau harumnya itu sampai satu kota. Dari mana sumber bau harumnya? Dari mana? Keringatnya Kanjeng. Jenengan jangan niru. Tolong bab ini jangan niru. Jangan niru. Nanti tonggomu arep mantu, kok tak sumbang ya, bawa botol ini. Langsung keringetan, racun itu. Bukan minyak wangi, itu malah bisa buat orang sakit gitu. Jangan ditiru yang bab ini. Ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harumnya itu luar biasa. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian juga cerita lagi, riwayat lagi. Ada satu orang, saya lupa namanya, sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini baunya harum, aroma tubuhnya itu harum. Ini sahabat Ansor. Istrinya itu selalu pakai minyak wangi terbaik untuk mengalahkan harumnya dia. Hari ini coba minyak wangi ini, kalah wangi.
Besok baginya wangi ini kalah wangi. Sing wedok ki pengen aku ki kudu luwih wangi. Akhirnya yang istri penasaran. Kamu tuh kok bisa wangi ya, harum banget. Bener-bener harum. Kamu nih harumnya dari mana? Kita ini udah pakai minyak wangi model macem-macem. Dicampur, dikasih ini, kasih alkohol, wis disemprot, disiram, dibuat kungkum, disanus nek perlu. Tapi selalu kalah harum kalau dibandingkan sama kamu. Rahasianya apa? Maka orang tadi menjawab, iya, ini kasih tahu rahasianya ya. Dulu saya pernah gatel-gatel. Datang sama Nabi, ya Rasulullah, gatel-gatel nggak kuat. Ya udah, copot pakaianmu. Copot pakaiannya semua, kecuali cuma auratnya. Ditutupi pakai kain. Dan sama Nabi SAW, Nabi itu niup ke tangan, kan ada ludah Nabi sedikit, itu digosok-gosok ke punggungnya bagian depan, didorong dadanya bagian belakang, gosok seluruh badan. Langsung seketika sakit gatalnya hilang dan badannya selalu harum. Karena kena ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sampai itu Kanjeng Nabi pernah ngeludahi sumur. Sumurnya bau wangi. Sumurnya bau wangi, saking ludahnya Kanjeng Nabi aja itu wangi, tangannya wangi, keringatnya wangi, ludahnya. Bangga gak kita jadi umatnya Nabi Muhammad? Bangga gak? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, moga-moga sing selawate bandel lo dongake utangi lunas. Ketara nek kakean utang wae. Langsung semangat aminnya. Terakhir, ini bab perwangian terakhir. Tak ceritakan panjang nanti. Iya, ceritakan panjang nanti. Kita pengajian tidak usah panjang-panjang. Yang penting barokah. Setuju? Iya, setuju. Harus setuju. Pokoknya setuju tidak setuju tetap harus setuju. Nah, cerita terakhir bab perwangian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pernah Nabi Rasulullah didatangi sama tamu sahabat Ansor. Perempuan. 5 orang. Kanjeng Nabi itu lagi gigit daging kering. Lagi gigit. Lah datang 5 orang perempuan ini, Kanjeng Nabi lihat, ini dikasih bekas gigitan Kanjeng Nabi. Itu semua 5 orang ini ngambil bekas gigitannya Nabi Muhammad SAW. Anda tahu begitu ludahnya nyampur sama ludahnya Nabi, 5 orang perempuan ini dari hari itu sampai mereka meninggal dunia tidak pernah mulutnya itu bau. Mulutnya itu selalu wangi. Kenapa? Karena barokah pernah nyampur ludahnya dengan ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah makanya kalau kita senang wewangian berarti kita mengikuti jejak dan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah itu pokoknya yang bangga sama Kanjeng Nabi ceritakan itu kita harus eling bau wangi, eling Kanjeng Nabi. Lihat cahaya, ingat cahayanya Kanjeng. Lihat bau wangi, Kanjeng Nabi lebih wangi. Lihat cahaya Kanjeng Nabi SAW itu lebih terang. Kenapa? Karena orang beriman itu syaratnya harus cinta sama Kanjeng. Sampai Nabi itu pesen. Ini kan khataman Quran. Adribu auladakum ala thalathati khisal. Didik anakmu untuk ngerti 3 perkara. Hubbi nabiyikum, didik untuk cinta sama nabinya. Wa ali baitihi, didik untuk cinta dengan keluarga Nabi. Para habaib juga para ulama pewarisnya Nabi. Dan yang ketiga qiraatil Quran. Artinya baca Quran aja, paham Quran aja tidak akan menyebabkan orang itu selamat kecuali dia harus mencintai Rasulullah SAW. Nah sekarang ini kehidupan kita itu isinya beritanya tokoh tapi selain Kanjeng Nabi.
tokoh ini begini, tokoh itu begitu, dulu kasusnya begini. Kita ini ngikuti kehidupan orang tapi nggak pernah ngikuti kehidupannya Kanjeng Nabi. Saya mau nanya Bu, jawab jujur. Kalau dengar artis pegatan, penasaran apa enggak? Terus ngikuti beritanya enggak? Gopo. Manfaat juga enggak. Dulu itu kebiasaannya ibu. Tapi sekarang bapak-bapak odo. Dolanan HP yo nyawang artis pegang iki ngopo yo? Cari berita macam-macam. Ada apa Anda ini kok fokus lihat tokoh ini, tokoh itu, dan sebagainya? Tapi Anda minim pengetahuan tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Sifat-sifat Nabi Anda nggak hafal. Dengar kelebihan Nabi merasa aneh. Anda berarti kurang kenal sama Nabi. Semakin tidak kenal sama Nabi, semakin susah untuk cinta. Semakin Anda kenal dengan Nabi Muhammad, maka Anda akan semakin mudah untuk mencintai Rasulullah SAW. Dan kurikulum pendidikan agar jadi orang yang selamat dunia akhirat harus ada kurikulum selain Quran, ada kurikulum mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya para ulama, para romo kiai itu setiap buat pengajian mesti ada maulid Nabi. Kenapa? Ngilangkan hataman Quran yo gandengan nih maulid Nabi. Kenapa? Ahli Quran juga harus menjadi ahli mahabbah. Orang yang ahli cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Alhamdulillah. Berarti bab tentang Kanjeng Nabi Joko bulan ini kan bentar lagi mau masuk bulan Maulid ya. Buat Maulid itu nggak harus nunggu punya rumah gede, nggak harus nunggu pengajian akbar. Buat Maulid antar kampung di rumah kecil kita nggak apa-apa. Yang penting semarakkan Maulid. Kenapa? Biar kita tergolong orang yang berbahagia di bulan kelahirannya Kanjeng. Ibu syafaat insya Allah untuk syafaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya tentang haul. Nah, jadi gini. Kita itu, saya sambil minum ya. Oh masya Allah, panitia sudah nyiapkan saya. Ubadir lagi nek buatan kelonjok. Ini modus padahal nelak saya ya. Tentang hall. Ngajinya apa hall sekarang? Jadi orang sekarang sama orang dulu, soleh mana? Coba jawabnya jujur. Soleh mana? Orang sekarang sama dulu hebat mana? Rata-rata hebat dulu. Paham ya? Rata-rata hebat dulu. Gini. Kita ini setiap hari itu pasti doa minta ngikuti jalannya orang-orang yang dulu yang soleh. Dalam apa? Ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk untuk mengikuti as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bukan jalan tol, bukan. Jalan lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang an'amta, telah engkau beri nikmat aneh sebelum kita. Jadi orang yang sudah menjalani kehidupan dengan baik dan terbukti sampai wafat itu husnul, layak untuk kita teladani, layak untuk kita ikuti, layak untuk kita tiru. Kenapa? Karena kita ini masih tidak jelas. Kita ini masih nggak jelas. Kita ini jadi orang yang baik atau tidak nggak jelas. Husnul khatimah kita itu nggak jelas. Tapi kalau kita mengikuti orang yang sudah terbukti mengikuti kehidupannya bagus sampai wafatnya juga bagus, insya Allah nanti kita akan dapat kebaikan yang sama. Amin Allahumma amin. Makanya sampai ada ulama yang mengatakan apa? Aku nek golek idola, golek sing wis mati.
Lah kok iso ya man arada ayastanna falyastanna biman qad mat. Dari dulu yang sudah mati. Kenapa yang sudah mati husnul khotimah insyaallah wong apik. Nek sing jek urip ki ora cetha kabeh. Saiki apik sesuk ya iso malik, iso berubah. Itu sampai seperti itu. Nggak seperti itu dah. Kita ini meneliti sejarahnya para masyayikh, para romo kiai, para alim ulama dulu. Tujuannya apa? Niru mereka. Loh, mereka tuh sudah sukses. Kita nggak usah gaya pakai menciptakan jalan hidup yang baru, pemikiran yang baru. Akhirnya malah kacau semuanya. Banyak niat seperti niatnya mereka, caranya mereka kita tiru. Insya Allah kita akan sukses sama seperti suksesnya mereka. Lah haul itu kita mengenang para masyayikh, kita mengenang para guru. Saya mau nanya. Ada seorang guru, dia merintis pondok pesantren. Waktu gurunya meninggal, pondok pesantren masih kecil. Generasi kedua, generasi ketiga, keempat, pondoknya semakin besar. Itu yang hebat. Yang keempat, ketiga, kedua, atau yang pertama? Saya pernah ceramah di depan alumni pondok pesantren. Saya mengatakan begini, kalian ya, saya jangan pakai bahasa kita. Dulu ketika kita belum tahu apa-apa, kita belajar, kita perlu guru. Nggak perlu? Nggak mungkin bisa baca kitab kuning toko YouTube seraiso, itu ada gurunya juga. Tapi kitab kuning itu kan ngaji, pakai guru nggak? Kita ini perlu bimbingannya guru. Tidak mungkin kita ini akan bisa sukses kecuali tanpa guru. Ketika kita belajar, kita perlu guru. Dan ketika kita sudah berdakwah, kita jauh lebih penting sama guru. Kenapa? Karena kalau kita belajar, kita perlu guru untuk menyelamatkan diri kita. Tapi kita berdakwah, kita perlu guru untuk menyelamatkan umat yang kita dakwahi. Jangan-jangan kerasanya sawak itu ngajak ke jalan Allah Ta'ala, padahal kita ngajak ke nafsu kita seakan kita membesarkan Allah, padahal kita membesarkan diri kita sendiri. Itulah orang yang dakwah pun juga perlu guru. Kenapa? Guru yang bisa nilai ini udah benar, kamu jangan lakukan ini hawa nafsu, lakukan begini, begitu, dan lain sebagainya. Itulah kita perlu bimbingannya guru. Makanya lewat hal masyayikh, tempat manapun juga, jangan pernah lupakan jasanya guru kita. Guru kita itu yang nanamkan akar ke kita. Sekarang ini kalau kita sudah jadi pohon, jangan sampai kita jadi pohon yang lupa sama akarnya. Kenapa? Karena sehebat apapun pohon, begitu terpisah dari akar, jatuh atau jatuh? Roboh apa roboh? Roboh. Kenapa? Ketika sudah terpisah dari akarnya. Siapapun murid yang menganggap dirinya sudah hebat sehingga dia nggak perlu lagi kepada guru, maka dia sudah jadi pohon yang roboh. Cuma wis geblak tapi wongnya ora krasa. Geblak tapi wis ora krasa. Ketika kamu cuma bisa ceramah tapi kamu nggak bisa ngamalkan isi ceramahmu, apa gunanya kamu ceramah? Banyak kamu sudah jatuh ketika itu. Itu orang itu perlu bimbingan guru. Lewat hal TPG, hal masyayikh, sebenarnya nyambung hubungan dengan para guru. Asanat ngaji kepada Kiai Hasan dan kepada para ulama yang lainnya, kita ngaji kepada para guru-gurunya, kita hadirkan di setiap perjuangan di Yayasan Mubarak, di Jamiatul Salihin. Ini semuanya selalu dalam bimbingan para masyayikh, sehingga insya Allah selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita doakan insya Allah tempat ini tempat yang penuh dengan berkah, ATBG-nya semakin makmur, yayasannya semakin berkah. Insya Allah kalau ada proyek pembangunan semakin dilancarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dikirimkan rezeki tanpa susah payah, mengalir dari segala arah, dan rezekinya penuh dengan berkah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya akan menutup tausiah saya dengan talqinul zikir.
Dengan ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, nanti jenengan menirukan ya. Yang keras suaranya. Orang kalau baca kalimat tauhid dia baca dengan suara keras, ya ikhlas, balasannya itu surga. Dakhalal jannah. Semoga insya Allah berkat kita semangat mengucapkan kalimat tauhid, nanti Allah Ta'ala juga kita akan mengakhiri majlis dengan kalimat tauhid, dan Allah mengakhiri hidup kita juga dengan kalimat tauhid insyaallah. Amin Allahumma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaraf lapar majar wa ta'al wa tahakin alaiha nahya wa al-namu wa al-mushafir min al-amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawam al-afiyah wa tamam al-afiyah wa syukur ala al-afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidina li masyayikhina wa mu'allimina wa dhurriyyati alaina. Maftah alaina wa ala auladina wa ala jami' talabah. Yasir al-mubarak wa tibiqiratu salihin futuhal arifin. Yufaqihna wa iyahum bid-din wa alimna iyahum at-ta'wil wa nihum ila sabil. Lama ja'al hadal makan ma'mur bil ulumin nafi'ah wal a'mal maqbulah wal arzaq hissiyah wal ma'nawiyah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma aslih niyya wa dhurriyyah waj'alil hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bi khairil bariyah. Allahumma salli bihim bi mithli hadhihi da'wat al munasabat wa ila khatatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kisah dulu jeng semantar. Kira lamun buat pangabat tentang kata hulu mafiqillah kametorik lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون